lalu menikam ayahnya sendiri hingga meninggal. What? Ibunya sama neneknya cuma bisa nangis pasrah, sedangkan kakeknya menyeret anak itu, menggantungnya di pohon, lalu mencambukinya hingga puas. Sebenarnya mau kasihan sih, tapi dia duluan. Setelah itu, sang kakek meletakkan jasad ayahnya ke dalam kantong dan menyuruh anak tersebut untuk menguburkannya di dalam hutan. Terus? Anak itu pun menurut dan berjalan masuk ke dalam hutan. Tapi tak lama, ia mulai bersiul riang seolah tidak terjadi apa-apa. Kakek yang mendengarnya merasa sangat kecewa. Ia berpikir bahwa cucunya tidak akan pernah menyesali perbuatan kejinya. Parah banget tuh anak. Sehingga, sang kakek memutuskan untuk mengutuk anak laki-laki itu. Kemudian melepaskan anjing-anjing kelaparannya untuk mengejarnya masuk ke dalam hutan. Hah? Gak cukup, lanjut part 3. Tiba-tiba, suara siulan riang itu berhenti, digantikan teriakan kesakitan yang menggema ke seluruh hutan. Menandakan bahwa anak laki-laki itu sudah menjadi santapan dari anjing-anjing kelaparan milik kakeknya. Apa? Tapi karena kutukan dari sang kakek, anak laki-laki itu pun setelah meninggal, berubah menjadi hantu, yang dikenal sebagai Elsilbon. Astaga. Katanya, siapapun yang mendengar suara siuran Elsilbon pada malam hari, akan dibunuh dan dimakan olehnya. Ih, kok serem sih? Elsilbon juga akan memasuki rumah-rumah manusia, dan menebarkan tulang dari korban-korbannya. Serius? Jangan nakut-nakutin gua, Juliet. Kalaulah semisal penghuni rumah, gak ada yang mergokin Elsilbon pada saat dia nebarin tulangnya, maka salah satu dari anggota keluarga di rumah tersebut akan diambil. Hah, maksudnya diambil? Meninggal gitu? Tapi kalau misalnya berhasil mergokin gimana? Maka dia akan mendapat keberuntungan yang melimpah. Loh, Snow, belum balik loh. Aska, lo percaya nggak kalau hantu bisa nelepon? Hah? Nih. Jin, Ini apaan? kalau lo nonton sampai habis, lebih gila lagi. Soalnya ceritanya sama persis kayak tragedi nyata Nida yang terjadi di Malaysia tahun 1992. Serius? Nama saya Nida di tahun 1992. Tapi masa itu sebenarnya saya nggak beli hadiah untuk mak saya. Saya terus sampai kereta saya masuk dalam daun. Saya nak sangat minta tolong mak cikgu dia tak bagikan beg tu kat mak saya. Wah, ini sih kacau. Coba lo geser. Ada seseorang misterius dari dalam mobil melemparkan tas keluar. Jir, berani banget gue, Snow. Loh, Snow, kemana lagi tuh anak? Aska, HP gue ketinggalan di sini ya. Ya iyalah bro, kan lo barusan ngasih liat gue ini. Ngigo lu, orang dari tadi gue diurang siaran sama Juliet. Hah? Jangan bercanda deh, Snow. Jin. Papa, shop dibalik jadi apa, hayo? Pas. Salah, Apa dong? ya jadi tumpah lah. Ada, mulai. Pak, orang apa yang kakinya 4? Oh, balita. Kan dia masih merangkak, jadi jalannya pakai 4 kaki. Salah, Terus apa? orang bilang sih unta. Hihihihihi. Astaga, kan main. Lagi, Pak. Di tengah-tengah pulau ada apaan, Pak? Biasanya sih ada mata air. Salah, Oh, salah sih. ada huruf L apa? Hah? I kan pu L. Au. Ya Gusti. Uang 100.000 kalau dilempar jadi apa? Sesuai dengan teori fisika, hukum gravitasi, seringan apapun bendanya, selama ia berada di bumi, ia pasti akan jatuh ke bawah. Salah, Jadi apa emangnya? ya jadi lebutan dong. Asyik. Ketika Anda bertemu gadis cantik, lalu selingkuh dengannya, walau ia tahu Anda sudah beristri, itulah yang dinamakan dengan keberuntungan. Ketika Anda ingin menikahi selingkuhan Anda, tapi wajah istri Anda selalu terbayang-bayang dalam benak Anda, itulah yang dinamakan dengan ketakutan. Tetapi Anda tetap nekat menikahinya, itulah yang dinamakan dengan keberanian. Ketika Anda mengadakan upacara pernikahan, tiba-tiba istri Anda datang, itulah yang dinamakan dengan ketahuan. Tetapi istri Anda tidak marah, dan justru ikut hadir memeriahkan acara pernikahan Anda, itulah yang dinamakan dengan keikhlasan. Ketika Anda pulang ke rumah istri pertama, kemudian disambut dengan senyuman, bahkan ia menyuguhkan Anda secangkir kopi hangat kesukaan Anda, sambil berbisik di telinga Anda, Mas, kok kamu tambah ganteng sih? itulah yang dinamakan dengan keajaiban. Jika setelah minum Anda langsung merasa kepala Anda pusing, mata Anda berkunang-kunang, mulut Anda mengeluarkan busa, dan Anda mulai kehilangan kesadaran Anda, itulah yang dinamakan dengan keracunan. Vian, ya ampun bro, apa kabar? Lama banget ya kita gak ketemu. Wih, kabar gua nggak begitu baik, Snow. Belakangan ini, gue susah tidur.
Lagi stres gue. Ada apa? Lo kalau mau cerita, lo bisa cerita kok sama gue. Jadi gini, kenapa ya Snow? Gue tuh suka banget selingkuh sama pasien-pasien gue. Gue bahkan ngelanggar sumpah kedokteran yang gue ucapin sendiri beberapa tahun yang lalu, Snow. Ya mau gimana lagi kan? Tapi normal sih, wajar-wajar aja kalau lo suka sama lawan jenis. Lagian juga, lo kan masih belum married. Aman lah, harusnya bebas-bebas aja. Tapi Snow, Gue ini psikiater, spesialis kejiwaan. Gue udah biasa kok dengerin masalah-masalah orang kayak lo gini. tapi bukan itu masalahnya, Snow. Udah lah, Vian. Jangan OVT, gak usah terlalu pikirin ya. Ngomong-ngomong, lu dokter spesialis apa sih, bro? Dokter hewan. Hasilulih. Pilih bisa terbang atau tidak terlihat? Kayaknya nggak kelihatan seru deh. Ma, Juliet pergi ke sekolah dulu ya. Kamu nggak mau sarapan dulu, nak? Kayaknya udah nggak sempet deh, Ma. Juliet takut telat. Mama masak biawak asam manis loh. Juliet nggak mau ah. Ayo dong, dikit aja. Pokoknya Juliet nggak mau. Kalau kamu masih nggak mau, Mama suapin nih ya. Loh, Juliet kemana? Kok hilang? Tadi barusan di sini. Apa aku ngigo ya? Nah, Mama. Pagi, Luna. Juliet pegangin bentar ya. Dompet siapa lagi nih? Juliet, beraninya kamu ngambil dompet kepala sekolah? Ini dompet ibu. Iya, itu dompet saya. Kamu yang nyuri kan? Bukan, Bu. Bukan saya. Allah, bohong kamu. Sumpah bukan saya, Bu. Kalau kamu masih nggak mau aku, ibu bakal bawa kamu ke kantor polisi sekarang juga. Apa? Kabur dulu deh. Bu, beli es cekek satu ya. Suara siapa itu? Bu, saya di sini. Ada suaranya tapi kok nggak ada orangnya? Oh iya. Loh, tombolnya mana? Jangan-jangan Ibu. Mereka ngapain? Koko. Koko tadi cuncunan sama Cece Juliet ya? Hah? Iya kan? Aku. Kamu tahu dari mana? Tadi Celo ngintip tahu. Koko pacaran sama Cece Juliet ya? Iya, Celo. Cie. Omong. Celo, diam-diam ya, jangan bilang ke papanya Julia. Kok bisa digantung di tiang listrik nanti? Ya udah, mana duit tutup mulutnya? Nih. Asyik. Eits, tapi inget ya, ini rahasia kita berdua. Soal itu Koko tenang aja, mulut Celo terkunci rapat. Makasih ya, Ko. Oh iya. Ini kembaliannya, Ko, 50.000. Loh, kok? Semua cowok yang cuncunan sama Cece Juliet, Celo cuma minta 50.000 aja. Tapi kalau misalnya tidur bareng Cece, baru Celo tagih 100.000 kok. Mama gawat, Ma. Kenapa ya, Liat? Kan tadi di kamar aku main berdua bareng sama Celo. Pas aku meleng dikit, tiba-tiba Celo makan kecoa, Ma. Ditelan sama dia. Apa? Astaga, Elliot. Mama cuma minta tolong kamu jagain adekmu bentar aja. Mama lagi masak ini, takut gosong. Kamu itu ya bener-bener gak bisa jadi kakak. Maaf, Ma. Aduh, Elliot, kamu tuh cuma namain kerjaan Mama doang, tau nggak? Kamu ambil handphone Mama, telepon Papa, suruh pulang sekarang juga. Mama mau siap-siap dulu. Buru-buru amat. Mama mau kemana? Pasti beri nanya lagi, ke depan, panggil dokter puskesmas buat periksa Celo. Santai aja, Ma. Gak usah panik kayak gitu. Gak bagus tau, Ma. Iya, Mama tenang aja. Soalnya pas tadi Celo makan kecoa, Elliot langsung kasih minum ini. Supaya kecoanya koit dong.